Bismillahirrahmanirrahim. Saya sedang bertugas pada malam hari ini. Saya sini bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada Ibu mengenai kesehatan infertilitas. Apakah Ibu sudah siap? Iya, Bu. Baiklah Ibu, tunggu sebentar, saya akan menutup tirai untuk menjaga privasi Ibu. Identitas nama Ibu siapa? Mumainah. Umur Ibu? 32 tahun. Agama Ibu? Kristen. Suku bangsa? Indonesia. Golongan darah Ibu? O. Pendidikan terakhir Ibu? SMP. Pekerjaan Ibu atau bekerja atau tidak? Tidak. Alamat? Alamat Pengot. Nomor telepon Ibu? 08 12 72 18 5991. Boleh diulangi? 08 12 72 18 5991. Ya Bu, baiklah. Apakah Ibu sudah menikah? Ya. Status perkawinan Ibu berapa kali? Sekali. Ibu menikah umur? 18 tahun. Suami Ibu? 26. Lamanya Ibu menikah? Berapa tahun? 10-an. Anak Ibu ada? Tidak ada. Baiklah Ibu, di sini saya akan menjelaskan pengertian fertilitas atau kemampuan seorang wanita untuk menghasilkan kelahiran hidup. Adalah salah satu proses di dalam tubuh perempuan sebelum kelahiran bayi mungil. Proses pembuahan yang berhasil membuat Anda memiliki kesempatan lebih besar untuk memiliki bayi dan menimangnya atau menyatukannya kedua sel gamet, yaitu sel telur dengan perempuan dan sperma laki-laki. Baiklah Ibu, faktor yang mempengaruhi fertilitas adalah umur, pendidikan, waktu perkawinan pertama, banyaknya perkawinan, pekerjaan, fasilitas, penggunaan alat kontrasepsi, urbanisasi, dan pendapatan atau kekayaan. Kapan pasangan suami istri dikatakan infertil atau pasangan suami istri yang telah menikah selama 1 tahun dan sudah melakukan hubungan seksual tanpa menggunakan alat kontrasepsi tetapi belum memiliki anak, Bu ya. Faktor penyebab interruptil yang pertama, interrupsi yang disengaja. Pasangan suami istri menggunakan alat kontrasepsi baik alami dengan alat maupun kontrasepsi mantap. Yang kedua, infertil yang tidak disengaja pada pihak suami. Yang pertama, gangguan spermagenis atau kerusakan pada sel-sel tentis, misalnya spermia, hinsopemia, nertopelia. Yang kedua, kelainan mekanis, misalnya hipotesis, ejaculation precox, penutup diskus, depreres, encephalopathy, phimosis, infertility
yang disebabkan oleh pria sekitar 35% sampai 40%, Bu. Pada pihak istri, gangguan ovulasi misalnya gangguan ovarium, gangguan hormonal. Yang kedua, gangguan ovarium dapat disebabkan oleh faktor usia, Bu. Adalah tumor pada hidung telur. Yang gangguan lain yang menyebabkan sel telur tidak dapat masak. Sedangkan gangguan hormon disebabkan oleh bagian dari otak atau hipotalamus dan hipofisis yang tidak memproduksi hormon-hormon reproduksi seperti FSH dan LH. Yang ketiga, kelainan mekanis yang menghambat pembuahan meliputi kelainan tuban, endometriosis, stenosis chalis, Carpio chalis, atau Hemsworth Halbus, kelainan rahim. Keempat, kelainan tuban sebabkan adanya penyempitan, pelengketan maupun penyumbatan pada saluran tuban. Yang kelima, kelainan rahim diakibatkan kelainan bawaan rahim. Bentuknya yang tidak normal maupun ada penyekat. Terus, Bu, syarat-syarat pemeriksaan infertil. Yang pertama, istri dengan usia 20-30 tahun baru diperiksa setelah berusaha mendapatkan anak selama 12 bulan. Kedua, istri dengan usia 31-35 tahun dapat langsung diperiksa ketika pertama kali datang. Yang ketiga, istri pasangan infertil dengan usia 36-40 tahun dilakukan pemeriksaan bila belum mendapatkan anak dari perkawinan ini. Pemeriksaan infertil tidak dilakukan pada pasangan yang mengidap penyakit. Jenis-jenis pemeriksaan infertil. Yang pertama, kurva suhu basal adalah kondisi suhu tubuh pada pagi hari sebelum ibu bangun dari tidur dan mulai beraktivitas. Biasanya perubahan pada suhu basal tubuh akan terjadi sekitar 12 hingga 24 jam setelah ovulasi atau masa subur tengah berlangsung, Bu. Pemeriksaan mucus cervix adalah salah satu pemeriksaan yang dianjurkan. Adalah pemeriksaan mikroskop sel yang sedang infeksi visual asam aset. Merupakan cara sederhana untuk mendeteksi kanker leher pada rahim sedini mungkin. Yang ketiga, tes PREN, pemeriksaan mikroskop atau PREN test. Saat ini cairan yang diduga cairan amino diperiksa melalui mikroskop akan tampak pola seperti tanaman pakis yang sebenarnya adalah hasil dari kristalisis garam cairan amino darah, dan mikronum akan mempersulit visualisasi dari perum. Ujian pasca coitus. Apabila pendarahan yang timbul hanya sedikit dan tidak berlanjut, akan perlu merasakan khawatir karena mungkin pendarahan tersebut timbul akibat perukaan vagina, misalnya karena kekurangan cairan, pelumasan atau kekeringan, gesekan yang terlalu kuat, penggunaan kondom yang sering mengiritasi, atau kaku jari tersebut, Bu. Namun, jika pendarahan berlanjut atau tidak dalam jumlah banyak, maka saran Anda untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis kebidanan dan kandungan untuk mencari penyebabnya, Bu. Yang kelima,
Tes LH merupakan ujian untuk mengetahui jumlah hormon lutein dalam darah, yaitu hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar hipofisis di bawah otak. Baiklah Ibu, apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada, Bu. Baiklah Bu, akan saya dokumentasi hasil penjelasan saya